Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Widianto dengan NIM A2401241179. Saya Azizah Bisa Krismawanti dengan NIM A14121241059. Saya Salsabila dengan NIM B0401241040. Pada kesempatan hari ini, kami dari SD07-1 dari kelompok E dan sub kelompok E1, kami akan belajar membuat donat dengan menggunakan fermentasi ragi. Tujuan praktikum kami yang pertama, memahami reaksi kimia dalam fermentasi ragi. Yang kedua, yaitu mengetahui pengaruh ragi terhadap volume adonan donat. Dan yang ketiga adalah memahami peran ragi dalam tahap fermentasi. Langkah yang pertama, panaskan 100 ml air. Kemudian masukkan ke dalam gelas. Selanjutnya, masukkan 3 sendok makan gula pasir. Setelah itu, masukkan 1 sendok makan ragi. Setelah itu, aduk hingga rata. Untuk membuat adonan donat, masukkan 18 sendok makan tepung terigu yang setara dengan 250 gram. Selanjutnya, masukkan 1 saset bubuk susu ke dalam adonan. Setelah ditambahkan 2 butir telur, uleni adonan hingga merata. Setelah 15 menit, ragi yang telah dilarutkan dengan air mulai berbusa. Hal itu menandakan bahwa ragi telah aktif. Tiga. Ragi yang sudah disiapkan tadi, yang sudah diaktifkan, kita tuangkan ke dalam adonan yang sudah dilenin. Kemudian kita lanjut ini. Tambahkan setengah sendok TBM ke dalam adonan. Selanjutnya, tambahkan 1 sendok margarin ke dalam adonan. Setelah kita uleni hingga merata seperti ini, hingga bisa dibentuk, kita tutup menggunakan kain dan tunggu mengembang selama 15 menit. Nah, setelah ditinggal 15 menit, bisa dilihat adonannya mengembang dan melebar. Nah, ini sudah kita goreng teman-teman, dan saatnya kita mencoba. Gitu sih lu. Panas sama, tapi teksturnya lembut serius. Di atasnya, tapi ini tuh tetap manis. Ragi melakukan reaksi kimia dengan gula melalui fermentasi anaerob atau tanpa oksigen. Reaksi ini menghasilkan gas CO2 yang terjebak dalam adonan, sehingga menyebabkan adonan mengembang. Proses ini juga mempengaruhi tekstur dan kelembutan donat. Kemudian ada penjelasan kimia mengenai proses fermentasi. Yang pertama ada proses pemecahan gula. Jadi ragi menguraikan gula ke sukrasa menjadi CO2 dan etanol, yang dimana gas CO2 ini yang terjebak dalam jaringan gluten pada adonan, sehingga memperbesar volumenya. Selain itu, penambahan garam atau NaCl berfungsi untuk memperlambat aktivitas enzim amilase yang menguraikan tepung menjadi glukosa, sehingga Struktur gluten yang terbentuk dalam adonan berfungsi untuk menahan gas CO2 yang membuat adonan menjadi empuk. Semakin lama dilakukan proses fermentasi, maka CO2 yang terbentuk juga semakin banyak. Penggunaan ragi dalam pembuatan donat menunjukkan peran reaksi redoks alami dalam makanan yang dihasilkan melalui proses fermentasi.